Hi all, welcome to Z Story. Kenalin aku Cisha dan aku yang akan menemani kalian semua 10-15 menit ke depan ngobrolin hal-hal lucu, konyol, dan bahkan kita bisa dapat insight-insight menarik nih. Dan kali ini aku mempunyai narasumber yang super kece banget, super cantik banget yang bisa ngebagiin ceritanya, journey-nya ke kita semua. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. And please welcome Kak Raisa. Semua. Halo Kak, apa kabar? Baik-baik aja. Apa kabar kamu? Baik juga. Good to know, good to know. Oke. Boleh dong Kak Raisa untuk memperkenalkan dirinya secara singkat. Oke, in a brief way, nama aku Raisa. Aku lulus dari Unimelp tahun 2023 Desember S2 dengan beasiswa Australia Awards Scholarships. Sekarang lagi bekerja secara remote untuk perusahaan Australia. Jadi aku di rumah aja. Selain itu aku juga merupakan seorang penulis buku. Ini lagi nulis yang kelima, under Gramedia Group. Terus aku juga content creator. Jadi emang sebenarnya everything that I do right now itu berhubungan sama komunikasi ya. So it's very fun and I really love my life. Begitu. Oke, jadi penulis juga, content creator juga, semuanya dikerjain ya Kak. Dan kerjanya sekarang remote ya? Iya, jadi di rumah aja. Makanya bisa ngelakuin banyak hal. Oke. Dan Kak Raisa sendiri sudah di Indonesia atau masih di Sudah di Indonesia. Oke, sudah di Indonesia. Nah, aku sempat ngulik-ngulik bahwa Kak Raisa ini mendapatkan beasiswa Australia Awards kan? Yes, benar. Boleh nggak sih diceritain secara singkat aja apa sih itu beasiswa itu tuh kayak gimana sih gitu? Oke, so for short tuh namanya AAS ya, biar pendek aja. Jadi AAS ini merupakan beasiswa dari pemerintahan Australia untuk S2 dan S3. Dibuka setiap tahun bulan Februari, tutup bulan April begitu. Dan ini emang fully funded, jadi semuanya dibiayai. Dan kerennya adalah kita hanya fokus ke beasiswanya aja. Karena untuk LOA atau kampusnya nanti diurus sama mereka, visa juga diurus sama mereka. Jadi emang all we have to do adalah fokus untuk beasiswanya aja. Kan banyak juga other scholarships yang mengharuskan kita untuk apply visa sendiri atau juga LOA sendiri. Tapi untuk ini kita fokusnya ke scholarshipnya aja begitu. Oke, berarti keuntungannya itu tadi ya, semua sudah di cover lewat beasiswa ini. Jadi kita tinggal ya udah bawa diri aja, habis itu pokoknya berarti semuanya sudah dibiayakan ya. Dari uang saku pun sudah diterima gitu Kak. Tempat tinggal kita harus urus sendiri, tapi udah dikasih uang. Nah, jadi emang kita harus mandiri ya untuk saat sampai ke sana. Tapi untuk pas udah nyampe Australia, kira-kira H+2 udah dapet namanya settlement money, itu sekitar 5.000 Australian dollar tuh buat kamu rent rumah ataupun beli laptop lah, apapun itu. Jadi kita mungkin hanya membawa sekitar 1-2 juta aja untuk pegangan, tapi setelah itu akan dapat 5.000 tadi untuk kita hidup. Dan per 2 minggu akan diberikan uang saku. Jadi ya syukurnya nggak pernah telat, pasti di hari itu, tanggal itu diberikan gitu ya. Jadi emang nggak pernah tuh kejadian kayak lapar atau gimana, karena emang pasti pas pemberian uang sakunya ini gitu. Oke. Nah, untuk beasiswa AAS tadi ini persyaratannya tuh gimana sih Kak? Susah atau kayak aduh ribet banget atau segala macam? Sebenarnya kalau untuk scholarship hunters di luar sana yang udah biasa apply beasiswa tuh sama aja ya. Jadi emang tentunya pasti harus masukin esai, itu kan beda-beda per beasiswa. Tapi kalau semuanya teman-teman suka apply beasiswa mirip-mirip lah. Jadi emang aku pun punya namanya main essay. Itu aku tuh nulis esai banyak, itu referring ke satu dokumen aja. Jadi nggak harus yang dimulai dari awal banget gitu. Karena kan intinya ya sama-sama aja gitu ya. Selain esai juga tentunya CV, terus juga hasil tes bahasa Inggris, bisa IELTS, bisa TOEFL, bisa PTE. Dengan skor masing-masing itu beda-beda, bisa dicek di website sendiri. Karena kalau untuk PNS beda minimal skornya berapa, untuk ETG itu kayak prioritas beda lagi, untuk general kayak aku yang jalur umum itu juga beda lagi, dicek di websitenya aja. Terus CV, ijazah, apalagi ya, pokoknya ijazah pun juga kalau teman-teman belum lulus gitu ya, belum wisuda, SKL juga bisa dimasukkan, karena ini juga bisa buat fresh graduate juga. Jadi bisa buat fresh graduate dan juga bisa untuk umur berapapun ya, nggak ada batas usia.
Jadi setua apapun applicants-nya 40-50 bisa masih apply AAS gitu sih. Dan dokumen lainnya yang sebenarnya juga mirip-mirip dengan dokumen lain jika teman-teman apply beasiswa lain. Jadi mirip-mirip lah semuanya. Oke. Nah, itu kan tadi persyaratan-persyaratannya kan, atau dokumen yang diperlukan. Untuk proses seleksinya tuh antara ada wawancara atau kayak kita harus langsung datang ke sana sebelum ada penerimaan, itu kayak gimana tuh Kak prosesnya? Jadi untuk prosesnya sendiri sama aja sih general seperti yang lain, seperti apply kerja juga. Pertama berkas secara online, itu disubmit paling lambat tanggal sekian April, aku lupa exactnya berapa, ada di websitenya. Setelah itu ada beberapa bulan untuk mereka seleksi dokumennya, baru kita kalau lolos wawancara plus tes IELTS. Jadi kenapa sih harus tes IELTS lagi gitu? Karena skor tes IELTS yang di tahap wawancara ini tuh menentukan berapa lama applicant akan berada di Bali. Jadi sebelum kita diberangkatkan ke Australia, kita akan ke Bali dulu selama beberapa lama, tergantung skor IELTS. Semakin jelek semakin lama, semakin bagus semakin cepat, berarti semakin cepat juga ke Australia. Dan ngapain sih di Bali itu? Di Bali itu kita diajarkan bahasa Inggris lagi, terus juga culture-nya Australia dan lain-lain ya, academic writing dan lain-lain. Jadi setelah tadi wawancara IELTS, baru deh dikasih tahu hasil resultnya gimana beberapa bulan setelah itu, begitu. Oke, jadi memang sebelum diberangkatkan titik poinnya itu di Bali ya Kak? Hanya di Bali atau di Bali aja kan? Jadi semua yang diterima akan dikumpulkan di Bali gitu. Oh oke. Nah, mau nanya hal-hal konyol yang pernah Kak Raisa sendiri jalanin nih di sana, ada nggak tuh? Hal-hal konyol ya, mungkin culture shock pas sampai sana gitu ya? Oh gitu ya. Jadi sebenarnya untuk Melbourne sendiri di mana aku tinggal tuh merupakan kota yang penuh dengan immigrants. Jadi banyak orang Indonesia juga, a lot of Asians. Jadi aku juga ngeras tidak se-shock itu karena I feel like Asian cultures are similar to ours. Jadi mungkin hal yang buat aku shock adalah banyaknya pengemis di sana. Tapi pengemisnya itu dalam keadaan mabuk ya, kalau nggak lagi ngedrug gitu. Jadi mereka tuh dalam keadaan high, teriak-teriak, terus suka masuk-masuk mall, suka masuk-masuk bis, itu juga nggak di stop gitu sama satpam gitu. Jadi aku kayak, oh ini kok dibiarin aja gitu. Jadi mereka kayak ya udah, orang teriak-teriak dan orang-orang lain nyuekin aja gitu loh, nggak ada yang panik, gak ada yang kayak videoin, biasa aja gitu. Jadi oh okay, this is a normal occurrence there. Itu sering banget terjadi. Apalagi kalau semakin aku jauh dari kota, semakin banyak orang-orang ini gitu. Jadi mereka juga masuk-masuk ke kereta tanpa bayar ya. Itu juga nggak di stop gitu sama petugas kereta. Jadi kayak oh interesting. Aku nggak tahu kenapa mereka dibiarin aja. Dan setahu aku tuh orang-orang ini juga diberikan dana sama pemerintah sekitar $2.000 loh per bulan untuk hidup gitu. Tapi sedihnya banyak dari mereka ya uangnya buat itu lagi, buat drugs lagi. Melakukan hal-hal yang konyol tadi itu ya. Iya, jadi emang that's why mereka juga nggak improve hidupnya kan gitu aja. Nge-stuck ya Kak. Iya, jadi itu sih yang buat aku agak shock karena tadi nggak ada yang nyetop pas itu terjadi, dibiarin aja. Gitu. Oke. Nah, lanjut agak ke serius dikit kan Iya, ya. okay. Tadi kalau misalnya kita sudah lulus S1 tadi, itu tuh Kak Raisa sendiri ngambilnya jurusannya yang selaras sama S1-nya atau agak melenceng nih sedikit untuk ngambil beasiswa ini? Sebenarnya aku beda banget ya, tapi kunci dari beasiswa apapun itu teman-teman harus ada pengalaman walaupun sedikit itu untuk S2-nya atau S3-nya. Dalam artian contohnya aku nggak bisa nih, aku dari S1-nya let's say komunikasi for example, S2-nya pingin IT terus alasan aku karena kayaknya keren gitu ataupun kayaknya prospek kerjanya bagus, itu nggak bisa gitu karena aku nggak ada pengalaman IT sebelumnya, unless aku pernah magang di IT, aku punya sertifikasi, pernah bootcamp, itu baru bisa menjual diriku sendiri di SI. Kenapa? Karena kan biasa juga dituliskan kenapa sih kamu maunya IT, you have to explain about that. Iya gitu sih. Jadi aku S1-nya tuh pembangunan sosial dan kesejahteraan dari Visipol UGM, S2-nya marketing communications, which is very different. Jadi aku tuh nggak begitu ngomongin jurusannya dulu, tapi aku ngomongin pengalaman kerja aku, pengalaman jadi relawan di bidang komunikasi gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah lulus dari beasiswa ini nih Kak, itu tuh harus balik ke Indonesia atau bebas? Maksudnya ada nggak kewajiban kerja di instansi tertentu atau bisa lanjut kerja di sana mungkin, atau ada beberapa program beasiswa kan yang mengharuskan seperti itu ya? Ya.
Jadi itu kayak gimana tuh sistemnya? Untuk Australia Award sendiri kita diwajibkan untuk meninggalkan Australia selama 2 tahun kalau nggak salah. Pas zaman aku 2 tahun. Jadi teman-teman bisa banget untuk kerja di New Zealand atau di Singapura or any other countries, karena tuh banyak yang seperti itu, awardee, nggak harus ke Indonesia baliknya. Tapi kan but then again, ini kan merupakan G2G ya, government to government antara Indonesia dan Australia. Akan sulit jika emang dari awal niatnya itu nggak balik ke Indonesia, karena kan apa yang ditulis di essay kan pasti kontribusi ke negara kita dan negara sana gitu kan. Kalau kamu kayak udah tujuannya pengen ke Singapura, how will you translate that into essay? Selain itu kan juga tim seleksi ini kan udah melalui banyak sekali seleksi, karena Australia Awards ini merupakan beasiswa tertua di Indonesia dari tahun zaman dulu banget pokoknya, dari Colombo Plan. Jadi udah tahu nih orang-orang yang niatnya tuh kemana gitu kan, udah kelihatan ada sisi psikologis tuh kelihatan gitu. Jadi susah sih jika membohongi gitu esai dengan apa yang sebenarnya diinginkan di hati gitu. Jadi emang bikin esai pure apa yang kita mau ditulis aja di situ, tapi harus sesuai dengan fakta dan kenyataannya gitu kan, karena ya, kalau enggak takutnya ketahuan juga, karena mereka ada jago ngelihat orang, apalagi pas interview ya, itu kelihatan banget. Last but not least nih Kak Raisa, aku mau dong Kak Raisa kasih pesan-pesan untuk teman Dares Entertainment yang emang juga mau ikut beasiswa ini. Jadi teman-teman pokoknya the first thing that you have to do adalah baca semuanya ketentuan di website, karena itu udah lengkap banget teman-teman. Nah jika ada yang masih bingung, mereka pun juga punya help desk, jadi bisa WA ataupun email mereka, ataupun kamu bisa bicara ke aku sebagai awardee atau awardee lainnya jika ada yang masih bingung gitu, karena kan kita insya Allah seneng lah untuk membantu teman-teman yang mau apply juga gitu. Jadi semangat selalu, insya Allah ada jalannya. Dan apa ya, beasiswa ini tuh bukan yang kayak mencari orang yang let's say harus founder ini itu apa gitu, enggak sih. Buktinya aku pun juga pas dulu juga nggak pernah nge-found apa, juga bukan presiden apa, orang biasa aja gitu kan. Dan aku juga satu geng nih, Indonesia semua tuh kita juga yang bukan yang wow, tapi kita memiliki dedikasi tinggi ke bidang yang kita ingin geluti gitu. Walaupun itu pun hanya di bidang kerjaan aja atau di lingkungan kita aja, nggak harus kayak nasional ataupun apapun itu. Jadi jangan pernah ngerasa insecure atau apapun itu, just be yourself. Terus juga jangan lupa tulislah hal-hal yang realistis di esai kamu, karena itu yang paling berharga. Kalau terlalu kemana-mana takutnya kan susah juga untuk direalisasikan, dan itu interviewer akan mikir, oh ini emang bisa ya orang ini ngelakuin ini setelah balik gitu. Jadi make it as realistic as possible. Pokoknya semangat selalu, berdoa, dan semoga mendapatkan result yang terbaik gitu. Amin. Oke deh teman-teman, itu tadi pesan-pesan atau kita ngobrol-ngobrol singkat bareng Kak Raisa sendiri untuk menjelaskan beasiswa AAS ini atau beasiswa Australia Award tadi, fully funded, dan pokoknya benar-benar semua udah cover oleh pihak beasiswanya sendiri. Jadi kalian bawa uang juga, tadi kata Kak Raisa 1 atau 2 juta aja ya kan Kak, dan semua sudah ditanggung, bahkan per 2 minggu sekali ya ditransfer. Ya, kita emang Australia itu kalau kamu nanti kerja di sana juga boleh kerja, by the way. Kalau Australia Awards itu juga kita digajinya per 2 minggu bukan per bulan. That's how they work. Jadi itu diperkenankan untuk Kak ketika kita kuliah mengambil beasiswa, dan diperkenankan juga boleh bekerja. Boleh. Wow, enak sekali ya. Maksudnya jarang sekali beasiswa yang memperbolehkan para mahasiswa-mahasiswinya bekerja, tetapi ini sangat welcome untuk bekerja. Yes, betul sekali. Oke deh Kak Raisa, thank you so much udah mau sharing-sharing sama kita semua. Banyak banget yang bisa diambil dari journey-nya Kak Raisa sendiri. Dan kalau kalian mau tahu, Kak Raisa punya sosial media dan tadi content creator juga. Nanti aku bakal tulis di sebelah sini, biar kalian bisa kepoin tuh Instagramnya, TikToknya, dan segala macamnya. Dan jangan lupa untuk searching atau cari tahu apa sih buku yang dibuat sama Kak Raisa. Boleh. Yes, benar sekali. Oke deh Kak Raisa, thank you so much. Thank you. Bye. Dadah. See you. Bye. Nah itu dia teman-teman Dares Entertainment. Gimana menurut kalian? Pasti seru banget, fun banget. Semua plusnya dapat, minusnya pasti juga ada. Dan kalau kalian mau tahu lebih banyak detail tentang beasiswa-beasiswa lainnya, jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. Bye.